Black Panther Wakanda Forever terkenal sebagai film dengan kisah yang emosional berkat kematian dari karakter penting yang menjadi tokoh utama dalam film ini. T'Challa, sang raja Wakanda, dikisahkan tewas berkat suatu penyakit yang dirahasiakan. Hal ini membuat Shuri, Ratu Ramonda, dan seluruh warga Wakanda berduka karenanya. Mereka hanyut dalam upacara pemakaman penuh kesedihan, terlebih Shuri yang merasa bersalah tidak dapat menyelamatkan kakaknya. Namun, kami merasa ada satu hal yang dirasa janggal dalam film ini. Kenapa tidak ada satupun anggota Avengers yang terlihat hadir dan turut berduka setelah kehilangan salah satu anggota mereka? Kira-kira kenapa demikian? Selamat datang di channel Marvel Indo dan berikut adalah alasan kenapa tidak ada anggota Avengers yang menghadiri acara pemakaman T'Challa dalam Black Panther Wakanda Forever. Silakan ditonton sampai selesai, tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Seperti yang kita tahu, T'Challa adalah salah satu sekutu dan orang kepercayaan yang terlibat dalam misi penting bersama Avengers. Sadar atau tidak, sudah sedari lama Marvel Studios mempersiapkan kisah untuk Black Panther, bahkan jauh sebelum Avengers terbentuk. Kembali saat Iron Man 2 dirilis, film ini sudah membangun potensi untuk dibuatnya film Black Panther. Menjelang akhir dari film tersebut, Nick Fury kemudian bertemu dengan Tony Stark untuk mengungkapkan bahwa Black Widow sudah menilai kelayakan Tony Stark untuk berpartisipasi dalam Avengers. Tapi sayang, Fury malah menganggapnya sebagai orang yang gagal karena kepribadiannya yang tidak cocok untuk menjadi pahlawan super. Nah, selama adegan itu, kamera menyorot pada dua karakter yang sedang berbicara dengan latar belakang peta holoscreen milik S.H.I.E.L.D. Tampilan itu menampilkan beberapa lokasi, Tony Stark di pantai barat, Palu Thor yang jatuh di Nevada, pertempuran Hulk dengan Jenderal Ross di Virginia, dan pengambilan tubuh Kapten Amerika yang membeku di Greenland. Selain lokasi itu, ada juga 3 lokasi lain yang ditandai dalam peta tersebut. Satu lokasi seperti berada di Norwegia yang kemungkinan besar terkait dengan lokasi Tesseract. Lokasi berikutnya berada di tengah Samudra Atlantik yang tampaknya mengarah pada Atlantis, kerajaan bawah laut milik Namor. Sementara lokasi yang ketiga menunjukkan Afrika Timur dan ini adalah negara Wakanda. Terlihat Marvel Studios sudah mempersiapkan cikal bakal kisah Black Panther sekitar 7 atau 8 tahun sebelum Black Panther pertama dirilis dengan S.H.I.E.L.D. yang sudah memantau negara ini. Kemudian, Wakanda kembali disinggung dalam Age of Ultron, di mana lokasi tersebut menjadi lokasi di mana vibranium berasal, barang yang diperebutkan oleh Ultron, musuh utama dalam film ini. What dialect? Wakanda. Lalu, keterlibatan langsung T'Challa dalam semesta MCU dimulai dari Civil War, di mana Zemo berhasil menipu semua orang dan menjadikan Bucky Barnes sebagai kambing hitam atas kematian King T'Chaka, ayah dari T'Challa. Dari sini, hubungan T'Challa dengan para Avengers kemudian terbentuk dengan beberapa kisah penting yang terhubung dengannya. T'Challa dengan teknologi Wakandanya bertanggung jawab atas kesembuhan Bucky dari pengaruh Hydra, memberikan tempat persembunyian yang aman dari kejaran pemerintah untuk Steve Rogers, bersedia membantu Vision dan Wanda dalam upaya pengambilan salah satu Infinity Stone, merelakan negaranya menjadi medan tempur dalam melawan Thanos dan pasukan-pasukannya, turut serta dalam pertempuran terakhir Endgame, memberikan lengan vibranium untuk Bucky Barnes, juga memberikan kostum vibranium untuk Sam Wilson dalam ending The Falcon and the Winter Soldier, juga menyelamatkan Everett Ross dari kematian setelah sebuah peluru besar yang bersarang di tubuhnya. Dari sini jelas bahwa T'Challa sangat dekat dengan para Avengers karena dia bukanlah raja yang menutup diri dari dunia luar. Dia rela memberikan semua sumber dayanya dan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu rekan sesama Avengers-nya. Tapi, kenapa mereka tidak datang ketika T'Challa meninggal? Kenapa mereka tidak hadir padahal salah satu sekutu mereka sudah menghembuskan nafas terakhir? Nah, kalian yang penasaran, silakan disimak penjelasan berikut. Setelah melihat kejadian di akhir fase 3 dan seluruh fase 4 MCU, kita menjadi sadar bahwa sangat sedikit kemungkinan bagi para Avengers untuk bisa menghadiri pemakaman T'Challa dalam Black Panther Wakanda Forever.
Thor, Valkyrie, Ant-Man, Doctor Strange, dan Scarlet Witch misalnya, kemungkinan mereka sedang disibukkan dalam petualangan MCU fase 4 mereka sendiri pada saat ini. Sementara Spider-Man harus menata ulang kehidupan pribadinya setelah keputusan yang berani untuk menghapus ingatan orang-orang akan dirinya sebagai Spider-Man. Lalu Captain Marvel dan Guardians of the Galaxy, mereka sedang berada di luar planet. Iron Man, Steve Rogers, dan Black Widow, para pahlawan yang bisa menghadiri pemakaman T'Challa sebagai perwakilan dari Avengers, juga menjadi sosok yang berhubungan dekat dengan T'Challa, mereka dikisahkan sudah mati. Kemudian Vision, karakter yang sebenarnya bisa membalas kebaikan Black Panther dari peristiwa Avengers Infinity War, tampaknya sedang berusaha memulihkan ingatannya dalam tubuh White Vision. Lalu, ada anggota lain seperti Bucky Barnes, Sam Wilson, Smart Hulk, dan War Machine, juga Hawkeye. Mungkin mereka sedang sibuk, tapi sebenarnya mereka bisa memberikan sedikit waktunya untuk berkabung bersama keluarga T'Challa selama pemakamannya. Bucky Barnes harus membantu Sam Wilson dengan misi pertamanya sebagai Kapten Amerika yang baru, sambil terus menemukan kedamaian batinnya. Smart Hulk disibukkan bekerja di labnya, atau jika timelinenya sama dengan Wakanda Forever, tentu dia disibukkan dengan Jennifer Walters alias She-Hulk, juga menemui putranya Scar yang berada di Sakaar. James Rhodes alias War Machine pasti sibuk dengan tugasnya di pemerintahan, dan Clint Barton, sosok yang sempat bersitegang dengan T'Challa dalam Civil War, namun kemudian berbaikan saat Endgame, bisa saja datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Tapi kemungkinan besar dia sedang menikmati masa pensiunnya sambil melatih Kate Bishop sebagai Hawkeye berikutnya. Nah, melihat kondisi ini memang masuk akal jika Wakanda Forever tidak melibatkan para Avengers, bahkan untuk datang ke pemakaman T'Challa sebagai penghormatan terakhir untuknya. Sementara jika kita bandingkan dengan kematian Tony, kenapa semua terlihat hadir di acara pemakamannya? Ini lantaran kematian Tony yang terjadi setelah semua orang bersatu dalam pertarungan besar. Jadi semua yang terlibat tentu memberikan penghormatan terakhirnya terhadap sosok yang berkorban untuk menyelamatkan alam semesta itu. Hal ini berbeda dengan kematian T'Challa yang disebabkan oleh suatu penyakit misterius dan secara mendadak, sehingga pahlawan yang lain tidak mengetahuinya. Apalagi dengan status Avengers yang belum jelas setelah kepergian beberapa karakter penting dalam tim ini. Bahkan bisa dikatakan Avengers bubar, hiatus, atau rehat untuk sementara waktu sampai ada kejadian besar yang nantinya mengharuskan Avengers untuk kembali dibentuk. Yang jelas, masing-masing Avengers sedang terfokus dengan masalah dan kehidupan mereka sehingga tidak terlibat dalam Wakanda Forever. Kemudian, ada alasan lain kenapa Avengers tidak terlibat dengan pemakaman T'Challa, rekan kepercayaan mereka. Ini lantaran Wakanda yang memilih untuk kembali menutup diri menjadi negara terisolasi untuk kedua kalinya. Sudah sedari lama, Wakanda adalah negara yang menutup diri dan tidak ingin terlibat dengan masalah di luar wilayah mereka. Daripada terlibat dalam konflik dan juga perang, mereka lebih memilih menutup diri dan terfokus untuk memerintah negaranya sendiri tanpa campur tangan dari luar. Semua itu kemudian berubah setelah peristiwa besar dalam film Black Panther pertama, di mana Killmonger dan Nakia mempengaruhi keputusan T'Challa untuk terlibat dan menjadi bagian dalam upaya perdamaian dunia. Dan bisa kalian tebak apa yang terjadi setelah itu? Wakanda melindungi salah satu Avengers dan bahkan rela berperang melawan pasukan Thanos sampai banyak warga mereka yang tewas bergelimpangan. Lebih parahnya lagi, negara barat malah berusaha mengeksploitasi sumber daya Wakanda setelah tahu pemimpin mereka sudah meninggal. Seperti yang dijelaskan Ratu Ramonda selama pidatonya yang mengharukan, Wakanda telah membayar harga yang sangat mahal untuk berbagi dengan dunia luar. Sementara dunia luar hanya membalas dengan menuntut lebih banyak dari mereka. Dengan kata lain, tidak ada alasan yang dirasa lebih baik bagi Wakanda untuk mengundang siapapun dari luar negeri untuk bergabung dalam upacara pemakaman penuh duka atas kematian raja mereka. Absennya para Avengers sekaligus menandakan bahwa Wakanda masih menjadi bagian penting dari kisah MCU meskipun tanpa kehadiran pahlawan super yang lain. Sebenarnya, jika kita berpikir sedikit lebih dalam, ketidakhadiran para Avengers dalam upacara pemakaman T'Challa memang sangat masuk akal. Black Panther Wakanda Forever bukanlah film MCU seperti biasanya. Ini adalah sebuah penghormatan besar untuk mendiang Chadwick Boseman dan menceritakan warisan juga penerus dari T'Challa. Kemunculan karakter lain ditakutkan malah menjadi gangguan untuk cerita utama dalam film ini. Pasalnya Black Panther Wakanda Forever lebih terfokus pada dampak kematian T'Challa kepada keluarga dan negara tempat tinggalnya. Film ini juga memperlihatkan bagaimana Shuri, Ramonda, Okoye, Nakia, dan Baku
yang berusaha menghormati raja mereka dan melindungi tanah mereka dengan cara bersatu. Kisah Wakanda Forever memang sudah matang dan tidak membutuhkan keterlibatan para Avengers. Terakhir, kita semua tentu sepakat bahwa dengan memunculkan Avengers, ini berarti Marvel Studios harus menambah budget untuk film ini berkat keterlibatan bintang-bintang bersinar yang memerankan para Avengers. Sebagai contohnya, ada Robert Downey Jr. yang dibayar lebih dari 1 juta US dollar per menit untuk muncul sebagai mentor dalam Spider-Man Homecoming. Total dia mendapatkan 15 juta US dollar atau sekitar 234 miliar untuk total 15 menit durasi kemunculannya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, meskipun aktor Avengers lain tidak semahal itu, tapi melihat kemunculan mereka di Wakanda Forever tentu membuat Marvel harus merogoh kocek lebih dalam untuk produksi film ini. Belum lagi, mungkin mereka sedang disibukkan dengan jadwal syuting film lain, dan butuh sedikit usaha untuk menentukan waktu yang tepat selama proses pengambilan gambar berlangsung. Daripada susah payah menyusun jadwal syuting yang ditakutkan kemunculannya malah mengganggu kisah matang dalam film ini, keputusan untuk meniadakan Avengers memang dirasa tepat. Meskipun para Avengers tidak datang saat beliau dimakamkan, pasti ada adegan di mana semua memberi penghormatan dan disinggung dalam film yang akan datang. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika Avengers tidak dilibatkan dalam penghormatan terakhir untuk T'Challa? Atau kalian punya pandangan sendiri? Jangan malu-malu, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvelindo out, dan sampai jumpa di video lainnya.